Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ibu Wahyuni, inovator inovasi pandualan pelayanan penyuluhan terpadu berjalan Dinas DPHP KP Kabupaten Sopeng. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar bahwa dalam amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengamanatkan satu desa potensi pertanian harus memiliki satu penyuluh pertanian. Keterkaitan penyuluh dengan amanat ini bahwa tupoksi seorang penyuluh harus melindungi dan memberdayakan petani. Permasalahannya yang pertama, eksistensi penyuluh. Penyuluh eksistensi dalam hal ini dianggap merosot dan kurang maksimal. Indikator yang kami maksud dalam eksistensi penyuluh ini adalah jumlah atau tingkat kunjungan penyuluh ke petani dan kelompok tani dalam melakukan anjang sana dan pendampingan. Dan tidak adanya alat ukur tingkat kehadiran penyuluh di tingkat lapangan. Yang kedua, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja petani. Petani selama ini dalam berusaha tani tidak memperhatikan standar operasional kesehatan. Jadi dalam usaha taninya itu petani hanya memperhatikan kemauan dan kebiasaannya. Utamanya dalam penggunaan tidak terkontrolnya dalam penggunaan bahan kimia, utamanya pestisida. Nah, petani ini sangat rentan terpapar yang namanya pestisida. Bapak Ibu sekalian, inovasi pandualan ini hadir dengan tujuan yang pertama, percepatan akses informasi dari petani ke penyuluh. Yang kedua, peningkatan mutu pelayanan penyuluhan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian. Yang terakhir, meningkatkan kualitas kesehatan petani melalui posko kesehatan yang dibentuk di BPP Lalabatang. Bapak Ibu, hal apa yang dilaksanakan dalam inovasi pandualan ini? Yang pertama, pelayanan penyuluhan langsung. Jadi penyuluh langsung mendatangi petani dan kelompok tani dengan memiliki buku kerja pengaduan. Jadi permasalahan yang ada di tingkat kelompok tani itu lebih cepat diidentifikasi oleh penyuluh. Nah, buku ini, risalah kunjungan ini, inilah yang menjadi alat ukur tingkat kehadiran penyuluh di lapangan. Yang kedua, pelayanan penyuluhan melalui klinik konsultasi agribisnis. Jadi petani yang menginginkan konsultasi, mereka hadir ke BPP sehingga kami bisa memberikan layanan konsultasi di agribisnisnya. Yang ketiga, pelayanan melalui jaringan seluler. Petani dan kelompok tani ketika memiliki pengaduan, dia bisa melayani melalui call center WA kami ini di nomor yang kami tera di setiap sudut kantor kami. Nah, di masa era pandemi COVID-19 ini, inovasi ini tidak berhenti, tapi berlanjut, go on, karena pertanian tidak berhenti. Apa yang kami lakukan bahwa karena keterbatasan prokes dan untuk membatasi face to face, materi-materi penyuluhan itu kami ramu dalam bentuk video dan kami share video materi penyuluhan tersebut ke grup WA petani. Link YouTube-nya ini kami juga sharekan sehingga akses informasi ini lebih cepat tanpa kami pun hadir ke mereka. Hal unik lainnya mengenai pelayanan kesehatan. Jadi empat hal yang kami lakukan ini adalah yang terakhir mengenai pelayanan kesehatan. Ini adalah hal yang unik dan yang baru, serasa ini adalah pembeda kami dengan balai penyuluhan yang lainnya. Dasar pemikiran kami bahwa ketika misalnya petani sudah melakukan usaha taninya dengan bagus, mereka sudah melakukan penggunaan benih bermutu,
sistem tanam, pengolahan dan cara tanamnya sudah bagus, tapi ketika petani itu memiliki gangguan kesehatan yang otomatis ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas petani tersebut. Nah, dasar inilah menjadi pemikiran bahwa ketika petani kami sehat, tentunya akan lebih meningkatkan produktivitasnya. Nah ini di layanan kesehatan ini kami telah bermitra kerjasama dengan Puskesmas Salutungo. Menjawab permasalahan yang sebelumnya bahwa di kunjungan secara langsung sebelum inovasi itu hanya 48. Nah di tahun 2020 160, sebelum inovasi tanpa alat ukur. Nah di tahun 2020 ada 160 kali kunjungan dengan buku risalah sebagai alat kontrol. Di poin 10, pemeriksaan kesehatan petani. Sebelum inovasi 2017 tidak ada, kemudian di 2020 195 petani yang terlayani dengan jenis PTM yang diperiksa menjadi 3. Dan sekarang di 2021 ada pemeriksaan saturasi oksigen mengenai COVID. Mengenai replikasi, sebelumnya inovasi hanya 1 desa, lokus di desa Macile. Dan setelah inovasi tahun 2020, 10 desa dan kelurahan di Kecamatan Lalabata sudah mereplikasi inovasi ini. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa keberlanjutan inovasi Pandu Alan ini sinergi dengan peraturan Bupati tentang Gerakan Mapa Deceng. Gerakan Mapa Deceng ini peningkatan kesejahteraan petani. Jadi peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya dari segi pendapatan, tapi juga dari segi peningkatan derajat kesehatannya. Dan yang terakhir, keberlanjutan dari inovasi kami ini ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam tahap negosiasi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Waktu telah habis Ibu. Saya rasa sekian presentase dari Pandu Alan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Berikut kita akan saksikan video dari inovasi Pandu Alan. Kecamatan Potensi Pertanian di Kabupaten Sopeng. Permasalahannya, eksistensi penyuluh saat ini sedang menjadi sorotan. Selanjutnya, penggunaan pestisida oleh petani menyebabkan petani sangat rentan tingkat kesehatannya. Saya pada memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada koordinator BPP Kecamatan Lalabata yang telah berimprovisasi menghasilkan suatu inovasi yang diberi nama Pandu Alan, pelayanan penyuluhan terpadu berjalan. Melalui inovasi ini, setiap penyuluh memiliki kerja pengaduan yang berfungsi mengidentifikasi seluruh pengaduan masyarakat dan bisa ditindaklanjuti secepatnya. Kedua, BPP bisa menjadi klinik konsultasi atau bisnis. Yang ketiga, BPP memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan online melalui WA atau web. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang telah dikerjasamakan dengan Puskesmas Salutungo. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sopeng melakukan suatu terobosan inovasi Pandu Alan, pelayanan penyuluhan terpadu berjalan. Penyuluh memiliki buku kerja pengaduan masyarakat tani. Pendampingan petani, penyuluh hadir dengan ajak sana ke kelompok dan perorangan. Pelayanan penyuluhan melalui konsultasi agribisnis, di mana petani mendapatkan pelayanan penyuluhan dengan mendatangi kantor balai penyuluhan kecamatan. Petani dapat melayangkan pengaduan melalui web dan link. Percepatan akses transfer ilmu dan informasi, materi penyuluhan dibuat dalam bentuk video. Hal ini lainnya, inovasi program Pandu Alan yang mengenai pelayanan kesehatan
alhamdulillah syukur kami tadi dia kan panen pruna ibanding lagu-lagu ereke karena kau pendampingannya ya KPPL katanya. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Kadis atau yang mewakili untuk menyampaikan beberapa hal terkait inovasi ini, Pak. Kami beri waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim panelis inovasi pelayanan publik, yang kami hormati dari bagian organisasi. Jadi mohon izin kami yang dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sopeng mewakili Bapak Kepala Dinas bahwa inovasi ini hadir, kami berangkat landasan berpikirnya dan bekerja kami adalah Undang-Undang Nomor 19 ya. Kami hadir sebagai pemerintah untuk melayani petani sebagai pahlawan pangan, bahwa kita ketahui tanpa petani kita tidak bisa makan. Olehnya itu mereka perlu dilindungi dari segi kesehatan. Nah, olehnya itu kami anggap inovasi ini sangat unik karena ada beberapa jenis layanan yang mungkin bukan merupakan tugas pokok kami untuk memeriksa kesehatan, tetapi kami hadir sebagai wujud pemerintah untuk memediasi dan memfasilitasi. Kami hadir untuk memfasilitasi dan bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan pelayanan secara gratis kepada petani. Ya. Ini mungkin lain daripada yang lain, karena ini kami anggap ini sebagai unik, karena kami anggap sesuatu yang biasa-biasa saja ini bukan sebuah inovasi, tetapi ini kami anggap ini merupakan sebuah rel yang di luar daripada tugas pokok kami. Ini kami anggap sebagai sebuah inovasi. Semoga inovasi ini dapat berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Jadi mohon kepada Bapak Juri pencerahan dan kesempurnaan daripada penyusunan inovasi ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masih ada yang ingin ditambahkan, Pak? Masih tersisa waktu 50 detik, sorry. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Yang penting, yang jelas inovasi ini merupakan suatu terobosan ya, yang bisa diadopsi oleh BPP lain di Indonesia khususnya, bahwa di samping sebagai pelayanan pertanian, kita dorong untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para petani yang rawan akan penggunaan cemaran, pestisida dan pupuk kimia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim panelis untuk memberikan komentarnya. Saya mulai dengan Pak Lukman. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Saya kira inovasi ini sangat bagus ya. Tapi saya mau maaf tim yang dari Sopeng ini. Saya lihat proposalnya itu belum dikemas dengan baik. Ya. Tapi apa yang ingin disampaikan dari dari inovasi ini seperti disampaikan tadi Mas Sekretaris, saya kira sangat baik ya. Jadi nanti tolong apalagi tadi bahasa terakhirnya itu mohon arahan ya, karena kita ingin inovasi ini bisa bertaruh di tingkat nasional di Sinopik ya. Mengintegrasikan pelayanan pertanian ya dengan kesehatan, ternyata tadi dengan puskesmas ya, puskesmas Salo apa tadi itu, terus dengan BPJS ini tadi yang tidak tuntas ya. Jadi ada 3 ya, pertanian, kesehatan, BPJS, ketenagakerjaan. Saya nggak tahu apa tadi karena habis waktu ya, mungkin bisa dijelaskan itu untuk BPJS kesehatannya. Ya itu bagus sekali inovasi ini, apalagi tadi seperti Mas sampaikan, ini adalah mata pencarian utama ya orang Sulawesi Selatan, khususnya di Sopeng ya, sehingga ya saya berharap banyak setelah ini nanti disempurnakan
ya proposalnya, dan kelihatannya sudah ada semua tadi di PowerPoint itu. Ya, jadi tinggal menarik PowerPoint masuk ke dalam proposal ya yang ada di aplikasi itu. Yang agak mengganggu tadi saya itu adalah di tujuannya ya, dengan latar belakang. Tujuan tadi itu ada dua, latar belakangnya ada dua. Mungkin juga tujuannya harus diselaraskan. Tadi itu memberikan pemahaman ya, mendampingi petani dalam hal memberi pemahaman. Karena kalau misalnya meningkatkan produksi ya, itu harus didukung dengan data-data. Tapi kalau meningkatkan pemahaman, nanti orang bisa lihat dari videonya, ada nggak upaya sosialisasi? Oh, berarti betul ada. Pelayanan kesehatan, ada nggak pelayanan kesehatan? Ada di filmnya. Terus ada tadi BPJS ketenagakerjaan, harusnya itu juga muncul ya di dalam video itu, sehingga dari video itu nanti orang bisa melihat bahwa iya ya, ini mengintegrasikan 3 pelayanan sekaligus. Ya, itulah tadi yang Mas Sekretaris sampaikan bahwa ini adalah ya inovasi. Kami anggap inovasi karena mengintegrasikan pelayanan itu, dan ternyata itu bisa dilakukan ya. Jadi kolaborasi juga harus menjadi fokus apa yang ditulis di dalam proposal ini. Tadi itu kan Alan ya, saya jadi ingat Alan Budi Kusuma. Kalau ditambahi G bisa nggak? Alan, karena itu Bugis banget. Ya, orang Bugis itu tidak pernah sampai, selalu lewat di Bandung, karena di Bandung lewat ke dia. Ya. Lalu yang terakhir dari saya itu WA. WA ini apakah dipastikan, tadi ada grup WA ya dari petani. Apakah dipastikan bahwa petani itu sudah masuk ke dalam era itu? Yang sampai seperti saya suka dimarahi itu sama Bu Retno. Bermalam WA baru saya baca. Ya, yang saya ingin sampaikan kalau misalnya itu mungkin bisa di backup dengan grup WA ini, bukan hanya petaninya, bukan hanya saya, tapi anak saya, karena anak saya itu nggak pernah lepas HP, pegangan terus HP kemana-mana, pokoknya makan aja udah main HP juga. Ya, jadi itu juga mungkin perlu ini, karena tadi memanfaatkan WA, jadi ada backupnya mungkin di anaknya ya, kalau memungkinkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Iya, terima kasih Pak Lukman. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar. Silahkan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari moderator, dan juga terima kasih sudah presentasi dari tim inovator Pandu Alan dari Kabupaten Sopeng. Saya mulai dulu dari permasalahan. Kalau tadi waktu presentasi hanya disebutkan permasalahan ada 2. Pertama soal eksistensi penyuluh. Saya mau tanya dulu, apa masalahnya ini terkait dengan eksistensinya penyuluh, Bu? Boleh dieksplor dulu sedikit? Mengenai eksistensi penyuluh, yang kami maksud di sini Pak adalah tingkat atau jumlah kunjungan penyuluh ke petani atau kelompok tani. Jadi selama ini penyuluh dianggap kurang, yang hanya 48 kali per bulan. Kunjungannya Pak, tanpa ada alat ukur bahwa yang bisa dikontrol mengenai tingkat kehadiran penyuluh di lapangan. Sehingga inovasi ini selain buku kerja tadi yang risalah kunjungan, buku risalah ini kan ditandatangani oleh petani. Selain itu setiap penyuluh harus mendokumentasikan open kamera setiap mereka berkunjung Pak. Seperti itu Pak. Ya, jadi yang dimaksudkan, jadi nanti jadi kalau bisa nanti diuraikan di dalam ringkasannya di situ. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Jadi di ringkasan itu nanti tolong nanti diperbaiki secara total proposalnya. Di ringkasan itu 3G itu isinya.
Pertama, di paragraf pertama itu menganalisis masalah, jadi salah satunya itu soal eksistensi penyuluh, di mana rasio jumlah penyuluh dengan luas lahan yang 3.588,9 hektar itu tidak berimbang. Artinya itulah yang menyebabkan sehingga dia tidak bisa menjangkau beberapa kali penyuluhan dalam 1 bulan setiap desa, karena jumlah penyuluh, nah itu kan masalahnya, jumlah penyuluh yang terbatas dengan luas lahan yang harus dijangkau dengan jumlah petani yang harus dilayani itu tidak berimbang. Sehingga bagaimana mensiasati ini supaya penyuluhan itu tetap berjalan, produktivitas bisa meningkat, ya inilah salah satu caranya dengan melakukan inovasi. Jadi pertama itu di paragraf pertama soal analisis masalah, jelaskan di situ. Nah tadi juga ada soal keselamatan dan kesehatan kerja petani. Apakah selama ini petani di dalam melakukan proses pengolahan pertanian itu tidak menggunakan APD atau tidak safety, misalnya menyemprot tidak pakai masker, atau dari sisi mananya yang, karena saya lihat di situ treatmentnya hanya periksa tekanan darah, periksa gula darah, periksa kolesterol. Hubungannya dengan keselamatan kerja apa yang dilakukan di sini, Bu? Mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, petani tidak safety, Pak. Maksudnya mengenai penggunaan masker, kemudian cara yang berlawanan dengan arah pada saat penyemprotan, kemudian mengenai tadi yang kesehatan, tadi kan hanya ada muncul PTM, di situ di pihak Puskesmas Salotungo, Pak, yang tadi kita lihat. Oh, kerjasama dengan Puskesmas ya? Kerjasama dengan Puskesmas. Nah, Puskesmas ini yang memberikan penyuluhan kepada petani kami mengenai prosedur atau SOP yang mesti mereka lakukan ketika mau melakukan penyemprotan pestisida, Pak. Ya, jadi ini nanti ditambahkan, itu satu keunikannya itu karena kolaborasi dengan Puskesmas, karena tadi saya tidak menemukan di dalam proposal ini apa disebutkan. Jadi salah satu keunikannya kolaborasi dengan Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan bagi para petani. Jadi itu salah satu keunikannya dari inovasi ini. Nah itu tadi, jadi paragraf pertama analisis masalah, kedua dari permasalahan yang diidentifikasi itu kemudian muncullah inisiatif inovasi untuk mengatasi masalah itu. Ya, jadi tujuan inovasi itu ada kaitannya dengan permasalahan. Apa yang menjadi masalah itu yang menjadi tujuan inovasi untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya tadi akses informasi masyarakat terbatas untuk mendapatkan materi-materi penyuluhan. Nah, karena itu dibuatlah video yang dikirim lewat WA grup petani kan, kelompok petani begitu ya? Iya, Pak. Ya, dikirimlah. Itu berarti salah satu tujuan inovasi ini adalah mempercepat akses informasi sampai ke petani tanpa harus datang langsung ke petani. Itu salah satu tujuannya kan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Penyuluhan langsung. Jadi ini kombinasi penyuluhan langsung dan tidak langsung begitu ya. Jadi ada juga penyuluhannya langsung, ada juga penyuluhannya lewat HP, begitu ya? Iya, Pak. Jadi, nah, yang video-video, jadi materi penyuluhan itu dikemas dalam bentuk video, lalu di-share ke dalam grup. Kenapa tidak berpikir langsung buat aplikasi saja? Aplikasi yang berbasis Android itu tidak terlalu mahal kok. Jadi maksudnya kalau masih kirim WA itu masih belum berbasis IT, itu masih kayak seperti WA biasa. Maksudnya kenapa tidak dikembangkan ke dalam untuk pengembangan ke depannya ke dalam bentuk aplikasi berbasis smartphone atau Android. Jadi lebih luas jangkauannya, lebih bisa dikontrol dan juga tidak terlalu mahal biayanya. Jadi jangan, materi video kan biasanya terbatas kalau kuotanya besar itu. Kalau dikirim di video di WA itu biasanya agak berat terkirim.
Nah, mensiasatinya itu pakai sistem aplikasi. Ya. Kemudian ini kan salah satu juga keunikan dari ininya karena Ibu membangun sistem mekanisme pengaduan. Jadi ada komunikasi antara petani dengan penyuluh dengan mekanisme, itu satu keunikannya juga itu. Jadi terbangunnya mekanisme pengaduan antara petani dengan penyuluh. Dan nanti di dampak di akhir tolong disebutkan sebelum inovasi ini ada, apakah ada pengaduan, dan sesudah inovasi berapa banyak pengaduan yang masuk. Jadi tolong dipilah before afternya itu, setelah dan sesudah inovasi. Sebelumnya itu tidak ada sistem yang mengatur tentang komunikasi pengaduan antara petani dengan penyuluh. Nah, setelah inovasi ini ada mekanisme yang dibangun dan hasilnya ada sekian orang petani yang mengadu. Itu salah satu dampak, ya. Nah, kemudian tingginya peran serta masyarakat mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi sebagai salah satu keunikan dari inovasi ini. Seperti apa itu peran serta masyarakat pemuda di dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan juga ada unsur pemberdayaannya, digali unsur pemberdayaannya seperti apa di sini yang ini sebagai salah satu keunikan dari inovasi ini. Tadi ada kolaborasi dengan Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan, untuk pelayanan kesehatan, materi penyuluhan itu juga jadi ini kan namanya pandualan penyuluhan terpadu berjalan gitu ya, ke akronimnya, penyuluhan terpadu berjalan. Jadi kombinasi antara penyuluhan langsung dengan tidak langsung, itu juga salah satu model pendekatannya yang unik ya. Artinya karena salah satu permasalahannya kan tidak bisa dijangkau semua dengan 38.000 hektar ini dengan jumlah petani, kelompok tani yang banyak dengan hanya satu penyuluh satu desa, sehingga itulah yang menyulitkan untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan Lalabata ya. Iya Pak. Ya, nah, itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian, itu di ringkasannya itu jadi masalah inovasi, kemudian hasil setelah 1 tahun berjalan atau berapa tahun berjalan hasilnya itu 3 paragraf saja di ringkasan. Ringkasan itu tidak boleh lebih dari 1 halaman, 1 halaman saja. Paragraf 1, 2, 3 analisis, kemudian inovasi, kemudian hasil dampak. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Nanti kalau ada tambahan lagi nanti saya informasikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmar. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator. Terus terang di inovasi pandu alam ini, kalau bisa ini jangan sebatas di KIP 2021, kalau bisa dia masuk di Sinovik juga ya. Saya lihat ini inovasinya bagus sekali karena lintas kolaborasi antar beberapa stakeholder itu sangat kuat sekali, dan tadi sudah dikawal juga sama Pak Ahmar. Cuman beberapa masukan-masukan atau perbaikan itu agar supaya diperbaiki proposalnya Pak ya, Bu. Iya. Siap Pak. Jangan hari ini siap tapi setelah kita lihat tidak diperbaiki lagi ya, perbaiki. Demikian juga untuk para inovator-inovator yang lainnya. Ini perlu masukan-masukan inilah yang kita harap nanti pada saat di coaching berikutnya ini bisa kita polis untuk bisa masuk di Sinovik. Nah, tadi ada informasi dari Pak Ahmar, belum tergambar jelas di dalam keunikan tersebut kolaborasi lintas sektor. Nah, ini yang uniknya di situ. Di nomor 4 itu ada kebaruan. Karena Ibu ini dari dinas, apa lagi namanya dinasnya Bu? Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Pak. Dinas Tanaman Pangan lah saya sebut gitu. Dinas Tanaman Pangan ini dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia ini selain fokus kepada tupoksinya, dia juga menggandeng
puskesmas di dalam rangka untuk memperkuat derajat kesehatannya para petani, ya kan? Seperti itu kan? Iya Pak. Ya, itu yang langka Bu, langka sekali ini inovasi. Oleh karenanya ini perlu kita kasih masuk nanti di poin nomor 4 itu kolaborasi tersebut. Di situ letak keunikannya. Kalau yang namanya penyuluhan dan indikator-indikator lainnya terkait dengan tupoksinya Ibu itu hal biasa Ji. Biasa itu karena memang itu kerjanya Ibu. Tapi yang luar biasa karena Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan puskesmas. Ya kan, dan bakal saya tidak salah ada MOU-nya ya? Ada Pak. Itu yang memperkuat lagi untuk bisa berkesinambungan. Nah, yang berikutnya saya mau tanya lagi Ibu, terkait dengan desa, Ibu ada kolaborasi juga dengan desa ya? Bisa ditampilkan PowerPoint? Nggak usah tampilkan, saya butuh mulutnya saja Ibu. Oh iya. Untuk yang ada Pak, ada alokasi dana desa 13 juta di tahun ini serta APBD pembangunan jalan usaha tani 700 juta. Kasih masuk di proposal itu. Tidak ada itu di proposal. Di proposalnya Pandu Alan yang saya lihat di sini, yang Ibu upload di mana? Lewat JIPP, tidak ada itu. Kasih masuk itu benar? Berapa kontribusi? Nah, yang unik lagi itu Ibu kerjasama dengan desa loh. Itu sudah masuk dalam proses perencanaannya desa ya Bu? Tapi Ibu siapa lagi? Wahyuni Pak. Ibu Wahyuni. Itu sudah masuk dalam dokumen perencanaan desa Bu Di? Iya Pak. Begini nih, itu kasih masuk Ki. Yang unik lagi itu adalah Ibu kerjasama dengan desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran. Dan bahkan sudah digelontorkan duitnya kan? Iya Pak. Itu. Jadi tulis juga nanti di nomor 7 itu berapa banyak program turun ke desa dari sisi perencanaan, terus berapa besar biaya, berapa besar anggaran yang diberikan desa untuk mensupport inovasinya Ibu. Ya Bu ya, tulis Ki masuk di sini karena di sini tidak tergambar Ki, makanya kita bertanya. Kalau Ibu bilang ada nih Pak di hatiku, tapi di hatinya Ibu, tapi tidak masuk di sini. Yang kita mau lihat ada di sini, Budi, supaya dia masuk kepada grade yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau dari saya bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa masuk ke di Sinovic di level paling atas lagi ya. Makasih Pak. Saya tambahkan sedikit sebelum pindah ke mumpul lagi saya lihat ini di proposal. Kalau bisa nanti di dampak, ini kan ada 3.588 hektar. Kalau bisa itu dampaknya bisa diukur. Kalau tahun 2016 jadi tren produksinya itu apakah meningkat atau tidak dengan adanya inovasi ini. Misalnya berapa ton 2016, berapa ton 2017 produksi dari 3.588 hektar lahan sawah yang ada di Lalabata, sehingga bisa dibandingkan bahwa ternyata inovasi ini berdampak pada peningkatan produksi hasil pertanian. Habis nih. Bu, saya mau codok sedikit. Iya Pak. Tambahkin lagi, bukan codok rantas ini, codok bagus. Tambahkin lagi berapa jumlah tenaga kerja yang bisa di cover dari ini. Syukur-syukur kalau Ibu bisa membagi itu berapa orang miskin, berapa masyarakat miskin rentan, kalau ada lagi yang disabilitas, bagus sekali. Bukan juga berarti harus diadakan, maksudnya yang penting kalau memang betul ada, kasih masuk datanya di situ supaya menunjukkan Ibu ini kan terkait dengan kategorinya pemberdayaan masyarakat, justru pemberdayaan masyarakatnya di situ. Berapa banyak orang terlibat bagi kita laki perempuan, laki perempuan kalau ada jenis orangnya itu adalah masyarakat miskin, rentan dan disabilitas. Bagi baru kita kasih yang miskin laki perempuannya berapa, yang rentan laki perempuannya berapa, yang disabilitas kalau ada berapa tiap tahun. Itu begini tuh ya. Iya Pak. Iya, terima kasih kepada tim panelis. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk inovasi Pandu Alan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sopeng. Terima kasih kepada inovator beserta tim, kami persilahkan untuk meninggalkan tempat.